Halo murid-murid, bertemu kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Murid-murid, simak video penjelasan berikut dengan baik ya. Tonton video berikut sampai habis. Murid-murid, kita akan membahas tema 8, peristiwa dalam kehidupan. Materi yang kita akan bahas adalah mengenai teks fiksi. Siapa yang sudah pernah mendengar teks fiksi? Ada yang sudah tahu apa pengertian dari teks fiksi? Murid-murid, teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata atau dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jadi, murid-murid, teks fiksi berisikan cerita yang tidak nyata ya, tidak fakta. Perlu murid-murid ketahui, teks fiksi terbagi atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita atau unsur utama yang membangun sebuah cerita. Di antaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Kita akan bahas satu persatu unsur-unsur ini ya murid-murid. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita. Maka tema merupakan dasar untuk membangun sebuah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur merupakan jalannya sebuah cerita. Yang ketiga adalah latar. Latar berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar waktu berkaitan dengan kapan terjadinya cerita tersebut. Latar tempat berkaitan dengan di mana tempat terjadinya cerita tersebut. Dan latar suasana berkaitan dengan bagaimana suasana di dalam cerita itu. Nah, itu mengenai latar. Sekarang kita lanjut ke unsur yang keempat, yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Ya, murid-murid, tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Kita lanjut ke sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana posisi si pencerita menceritakan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan si pengarang terhadap pembaca. Nah, murid-murid sudah paham ya mengenai unsur intrinsik. Sekarang kita akan lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah cerita seperti latar kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Murid-murid, perlu kalian ketahui, unsur ekstrinsik ini lebih mengarah bagaimana kehidupan si penulis. Nah, saat Miss tadi menjelaskan mengenai unsur intrinsik, ada salah satu unsur yaitu alur. Apa tadi pengertian alur? Ya, jalannya sebuah cerita. Bagaimana jalannya sebuah cerita? Murid-murid, alur terbagi atas dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju yaitu jalan ceritanya berurutan, mulai dari perkenalan hingga penyelesaian. Sedangkan alur mundur yaitu proses ceritanya tidak berurutan. Alur ini biasanya dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian barulah diceritakan awal konflik. Nah, agar murid-murid tidak bingung membedakan mana alur maju dan alur mundur, Miss berikan contoh. Salah satu contoh cerita yang memiliki alur maju, contohnya misalnya ada seorang anak yang diceritakan dari dia lahir sampai dia duduk di bangku sekolah dan hingga ia besar, ia bekerja. Ya, itu merupakan alur maju.
karena ceritanya berurutan mulai dari awal hingga akhir. Sedangkan cerita yang memiliki alur mundur, contohnya ada cerita kehidupan seorang tokoh yang di awal cerita diawali di mana tokoh tersebut sudah bekerja ya murid-murid. Dia sudah besar, sudah dewasa, dan tokoh tersebut sudah bekerja. Lalu tiba-tiba cerita tersebut kembali mengingat saat dia masih kecil. Dia mengingat saat dia masih kecil, saat dia masih sekolah. Lalu kembali lagi diceritakan bagaimana dia bisa sampai bekerja di tempat kerjanya tersebut. Nah, itu adalah cerita yang memiliki alur mundur. Jadi kalian sudah bisa bedakan ya jenis alur. Nah, murid-murid sudah memahami pengertian dari teks fiksi. Kemudian murid-murid juga sudah memahami unsur-unsur yang membangun teks fiksi. Sekarang Miss mau tanyakan, berarti apa saja sih contoh dari teks fiksi? Apa contohnya? Ya murid-murid, contoh teks fiksi adalah novel, cerita pendek, dongeng, dan cerita rakyat. Novel, cerita pendek, dongeng, dan cerita rakyat mengapa termasuk ke teks fiksi? Sebab cerita-cerita yang ada di dalam contoh-contoh tadi itu merupakan hal yang tidak nyata ya murid-murid. Itulah penjelasan mengenai teks fiksi. Miss harap murid-murid memahami setelah mendengarkan pembahasan berikut. Perbanyak berlatih dan tetap semangat belajar ya murid-murid. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.